Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Jadi sebelum itu, kita harus mengenal apa itu kesehatan. Jadi kesehatan menurut WHO adalah keadaan sejahtera yang lengkap secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Yang artinya kesehatan itu bersifat holistik, mencakup kesejahteraan menyeluruh agar seseorang dapat berfungsi optimal. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di Indonesia, itu juga menegaskan bahwa kesehatan itu meliputi aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif. Beberapa ahli seperti Parsons dan Paune menambahkan bahwa kesehatan itu mencerminkan kemampuan seseorang menjalankan peran sosial dalam melakukan perawatan diri secara efektif. Nah, yang selanjutnya ada hubungan kesehatan dengan promosi kesehatan. Ada 4. Yang pertama, kesehatan itu bersifat holistik, itu mencakup fisik, mental, dan sosial. Sehingga promosi kesehatan itu tidak hanya fokus pada pencegahan penyakit, tetapi ia juga fokus pada peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Yang kedua, ada pendekatan proaktif dan preventif. Itu ada promosi kesehatan, itu menekankan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan sebelum penyakit muncul. Yang ketiga, ada pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Promosi kesehatan itu dilakukan di berbagai level, mulai dari individu, komunitas, dan terakhir ada kebijakan publik. Yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat, menekankan partisipasi aktif individu dan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan akses sumber daya untuk mencapai kesehatan optimal. Selanjutnya adalah definisi promosi kesehatan. Promosi kesehatan menurut WHO adalah proses yang mengupayakan individu dan juga masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengendalikan faktor kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Promosi kesehatan sendiri merupakan hasil dari revitalisasi pendidikan kesehatan yang ada di masa lalu, di mana dalam konsep promosi kesehatan ini tidak hanya menekankan adanya proses penyadaran masyarakat dalam hal pemberian dan juga peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan, melainkan juga sebagai upaya untuk menjembatani adanya perubahan perilaku pada masyarakat. Sedangkan promosi kesehatan secara umum juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses kolaboratif yang melibatkan individu, komunitas, hingga sistem sosial untuk meningkatkan kontrol atas variabel kontrol penentu derajat kesehatan yang ada, mendorong perubahan perilaku, hingga menciptakan lingkungan yang mendorong adanya kesejahteraan yang berkelanjutan dengan fokusnya pada pencegahan primer melalui adanya edukasi, kebijakan publik, hingga pemberdayaan masyarakat guna untuk mengurangi adanya ketidakadilan kesehatan. Sedangkan dalam perspektif Islam sendiri, promosi kesehatan itu dipahami sebagai upaya sistematis untuk menjaga amanat kesehatan tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui prinsip tauhid, di mana kesehatan jasmani, rohani, dan juga sosial itu dipromosikan sebagai bentuk ibadah wajib yang mencakup adanya pencegahan penyakit melalui pola hidup yang lebih sehat sebagai bana surah Rasul, ikhtiar medis, hingga tanggung jawab komunal sebagaimana yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan juga hadis yang menekankan adanya keseimbangan untuk mencapai falah atau kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai dasar-dasar hukum Islam dalam promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini dalam konteks Islam bukan sekedar kegiatan medis ataupun program pemerintah saja, melainkan juga implementasi atau penerapan nilai-nilai syariat yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan, menghindari hal-hal yang membahayakan diri, serta menumbuhkan kesadaran hidup sehat di tengah masyarakat. Nah, prinsip-prinsip ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Quran serta hadis yang membentuk kerangka hukum Islam. Nah, dalam Al-Quran sendiri banyak ayat yang menegaskan pentingnya menjaga diri dan juga kesehatan. Salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah surah 2 ayat 195, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, pada ayat ini memberikan peringatan agar manusia tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak tubuh ataupun membahayakan kehidupannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini mencakup larangan untuk mengonsumsi hal-hal yang berbahaya, mengabaikan kebersihan, serta tidak memperhatikan pola hidup yang sehat. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, dalam ayat tersebut mengandung pesan moral bahwasanya kebersihan dan juga kesucian diri ini adalah bagian dari keimanan.
Islam sangat menekankan untuk pentingnya menjaga kebersihan diri, pakaian, dan juga lingkungan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan juga upaya menjaga kesehatan jasmani. Nah, selain dari Al-Quran sendiri, hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat pentingnya menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya badanmu mempunyai hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tubuh manusia memiliki hak yang harus dipenuhi, termasuk hak untuk dirawat dan juga dijaga kesehatannya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya adalah tujuan khusus promosi kesehatan Islam. Tujuan-tujuan ini lebih spesifik kepada mengarah pada perubahan perilaku dan pemberdayaan. Nah, yang pertama itu pembentukan gaya hidup sehat berbasis tauhid dan ibadah. Membangun kesadaran dan keyakinan, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa kesehatan adalah nikmat dan berkah dan amanah dari Allah yang wajib disyukuri dan kita jaga. Lalu mendorong perilaku sehat Islami, yaitu mengedukasi dan memotivasi umat untuk menerapkan perilaku hidup sehat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, seperti mengonsumsi makanan yang halal, terus menjaga kebersihan seperti taharah diri, terus melakukan aktivitas olahraga, mengatur pola istirahat yang baik, yang seimbang gitu. Terus disiplin dalam melaksanakan ibadah yang mengandung aspek kesehatan, misalnya berwudu, puasa, seperti itu. Lalu yang kedua, pemberdayaan individu dan komunitas atau enabling. Peningkatan kapabilitas diri, yaitu meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan individu muslim untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri. Lalu menciptakan lingkungan yang mendukung, seperti mendorong terciptanya lingkungan seperti keluarga, masjid, atau komunitas yang mendukung praktik hidup bersih dan sehat, termasuk membangun solidaritas dan persaudaraan atau ukhuwah untuk saling menasihati dalam kebaikan. Lalu yang terakhir yaitu mencapai al-afiyat, yaitu mendapatkan perlindungan Allah, mencapai kondisi alfiat, yaitu perlindungan sempurna dari Allah dari segala macam bencana dan penyakit, baik lahir maupun batin. Nah, dengan demikian promosi kesehatan dalam Islam bertujuan menjadikan kesehatan sebagai modal utama bagi seorang hamba untuk mencapai ketaatan optimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya promosi kesehatan dalam Islam. Menjaga kesehatan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesehatan dipandang sebagai bentuk amanah yang harus dijaga. Al-Quran telah menegaskan pentingnya upaya pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak kesehatan, seperti yang tertuliskan dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ayat tersebut yang menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya kekuatan fisik, mental, dan spiritual. Maka promosi kesehatan dalam perspektif Islam bukan hanya sekedar kegiatan medis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual seorang muslim. Islam memiliki sejumlah prinsip yang menjadi landasan dalam menjaga dan mempromosikan kesehatan masyarakat. Prinsip yang menguatkan promosi kesehatan dalam Islam yaitu prinsip kebersihan atau toharoh. Kebersihan memiliki kedudukan yang sangat penting dan tinggi dalam Islam, seperti dalam hadis riwayat Muslim. Prinsip keseimbangan atau wasatiyah, yang dimana Islam mengajarkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-A'raf ayat 31 yang artinya makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Lalu ada prinsip pencegahan lebih baik daripada pengobatan, seperti Rasulullah SAW melarang untuk mendekati hal-hal yang membahayakan diri, baik secara fisik maupun psikis. Lalu yang ketiga, prinsip tanggung jawab sosial. Dalam Islam, menjaga kesehatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Strategi promosi kesehatan dalam perspektif agama Islam. Kesehatan itu adalah amanah dari Allah SWT yang harus kita jaga. Promkes itu tidak hanya sekedar urusan medis, tapi juga bagian dari ibadah. Hal ini berlandaskan pada surat Ali Imran ayat 104, yaitu mengenai prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Penyampaian pesan promosi kesehatan berlandaskan pada surat An-Nahl ayat 125, yaitu harus dilakukan dengan hikmah dan juga pelajaran yang baik. Strategi ini bersifat holistik dengan mencakup 3 dimensi. Yang pertama individu, komunitas, dan juga kebijakan. Pertama, dimensi individu mencakup fondasi diri dan juga ibadah. Kesehatan itu merupakan tanggung jawab pribadi yang harus diperkuat dengan pengetahuan kita. Namun, perlu adanya kesadaran diri bahwa menjaga kesehatan adalah wujud ketaatan dan rasa syukur atas nikmatnya. Yang kedua, ada dimensi komunitas terkait pemberdayaan dan juga peran sosial. Islam menekankan prinsip tolong-menolong atau ta'awun dalam kebaikan. Dan juga kesehatan itu adalah merupakan tanggung jawab bersama sesuai dengan konsep satu tubuh dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang ketika satu sakit semua ikut merasakan. Komunitas menjadi media utama bagi dakwah promkes. Nah,
Yang ketiga, ada dimensi kebijakan, advokasi dan penguatan sistem nilai. Advokasi kebijakan atau asyiyasa mendorong penerapan regulasi yang melindungi kesehatan secara publik. Peran lembaga keagamaan sebagai aktor advokasi moral yang menjamin agar regulasi tersebut tidak bertentangan dengan nilai syariah. Nah, pemimpin atau pemerintah memiliki tanggung jawab penuh atas rakyatnya, termasuk juga kesehatannya. Dalam penerapan promosi kesehatan tentunya kita menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pemahaman yang beragam tentang ajaran Islam. Adanya perbedaan interpretasi ajaran Islam bisa menciptakan kebingungan bahkan juga konflik. Contohnya seperti ada sekelompok orang yang memahami bahwa tawakal atau berserah diri kepada Allah adalah salah satu alasan mereka untuk tidak berupaya mencari pengobatan secara medis modern. Mereka percaya bahwa penyakit datangnya dari Allah dan akan disembuhkan oleh Allah. Dan juga ada sekelompok orang yang memahami bahwa tawakal dalam bentuk upaya semaksimal mungkin mencari pengobatan dan juga disertai dengan penyerahan diri. Nah, solusi untuk tantangan ini adalah dengan mengembangkan kerangka kerja yang inklusif dan juga fokus pada prinsip universal, yaitu ajaran-ajaran dasar Islam yang relevan dengan kesehatan. Nah, tantangan yang selanjutnya adalah kurangnya integrasi antara ilmu agama dan juga ilmu kesehatan, serta kesenjangan pengetahuan dan juga pelatihan tenaga pelaksana seperti ulama dan juga profesional kesehatan. Contohnya dalam manajemen stres dan juga kesehatan mental. Nah, para ulama ini biasanya menekankan untuk pentingnya zikir, sholat, dan juga bersabar untuk menenangkan hati. Pesan yang disampaikan memang sangat kuat secara spiritual, namun terkadang stres yang dinilai sebagai kurangnya ibadah tanpa adanya arahan untuk penanganan medis yang mungkin juga dibutuhkan. Sedangkan dari sisi kesehatan akan menjelaskan tentang mekanisme stres, lalu pentingnya tidur yang cukup, teknik relaksi, dan lain sebagainya. Nah, pesan disampaikan ini kan memang sangat kuat secara ilmiah ya, namun terkadang kurang menyentuh sisi spiritual pasien. Akibatnya, pesan yang disampaikan bisa saja menjadi kurang efektif. Nah, solusi untuk tantangan ini adalah dengan mengadakan forum dialog dan pelatihan bersama antara ulama dan juga profesional kesehatan, dan juga mengadakan kurikulum yang mengintegrasikan aspek kesehatan dalam pendidikan agama dan aspek agama dalam pendidikan kesehatan. Selanjutnya adalah contoh praktik promkes dalam perspektif Islam. Promosi kesehatan dalam Islam menekankan keseimbangan fisik, spiritual, moral, dan sosial. Kesehatan dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga kesehatan merupakan bagian dari ibadah. 1. Pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, menjaga kebersihan diri dari lingkungan sebagai wujud iman. 2. Gizi dan pola makan halal thayyib, mengonsumsi makanan bergizi, halal, dan tidak berlebihan sesuai anjuran Al-Quran dan Sunnah. 3. Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana Islami, menjaga keturunan atau hifz al-nasl dengan edukasi KB sesuai syariat. 4. Kesehatan mental dan spiritual, menjaga ketenangan jiwa melalui ibadah, zikir, dan juga tawakal. 5. Promosi kesehatan berbasis masjid, menjadikan masjid pusat kegiatan kesehatan masyarakat seperti penyuluhan dan pemeriksaan rutin. Dari pembahasan yang sudah kami jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa promosi kesehatan dalam perspektif Islam merupakan upaya menyeluruh untuk menjaga, meningkatkan, dan memelihara kesehatan jasmani, rohani, dan sosial sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Islam menekankan pentingnya pencegahan, kebersihan, keseimbangan hidup, dan tanggung jawab sosial. Strategi promosi kesehatan dilakukan melalui pendekatan individu, komunitas, dan kebijakan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, promosi kesehatan tidak hanya berorientasi pada duniawi, tetapi juga spiritual menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Lalu, kami juga memiliki saran. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, bagi individu diharapkan menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerapkan gaya hidup sehat sesuai dengan ajaran Islam. Dan bagi masyarakat, perlu meningkatkan edukasi dan juga pemberdayaan berbasis komunitas melalui kegiatan masjid, majelis taklim, dan lembaga sosial untuk membangun budaya hidup bersih dan sehat. Bagi pemerintah dan lembaga keagamaan disarankan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan kesehatan publik serta melibatkan tokoh agama dalam promosi kesehatan masyarakat. Yang terakhir, bagi akademisi dan tenaga kesehatan perlu mengembangkan penelitian dan kurikulum yang mengaitkan aspek spiritual Islam dengan pendidikan dan praktik kesehatan serta memperkuat kerjasama lintas disiplin. Nah, dengan pelaksanaan saran tersebut diharapkan tercipta masyarakat yang sehat secara fisik, kuat secara spiritual, dan mampu mewujudkan keseimbangan hidup sesuai tuntunan Islam. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.